Kompetisi perusahaan otobus di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan sejak dahulu kala. Saat ini, setiap perusahaan bus bersaing meluncurkan armada unggulan. Dulu banyak perusahaan bus berjaya di zamannya. Akan tetapi ketatnya rivalitas bisnis dan reformasi moda transportasi bus, banyak raja-raja jalanan mundur dari kompetisi. Alhasil tidak sedikit dari mereka kolaps. Kemudian, perusahaan bus mana yang pernah berjaya di zamannya? Merangkum berbagai sumber, berikut beberapa bus yang pernah menghiasi daerah istimewa Yogyakarta. Dilansir dari mojok.co, Busbaker pernah jadi andalan warga Yogyakarta untuk berwisata di Kaliurang, berdiri tahun 1950. Bus ini berjaya pada tahun 1990-an. Sebelum ada bus Trans Jogja, Yogyakarta pernah punya banyak moda transportasi yang jadi andalan warganya buat bepergian di dalam kota. Ada Kopata, Kobutri, Damri, hingga Colt andalan mahasiswa yang kerap mereka sebut Kol Kampus. Moda transportasi andalan lain adalah bus yang dioperasikan PT Beker. Orang menyebutnya sebagai Busbaker. Bus yang melayani rute Yogyakarta-Kaliurang ini pernah berjaya pada 1990-an. Salah seorang yang masih mengingat masa jaya tersebut adalah Kristiantoro, Akamsi Condong Catur, Sleman. Pria yang kini punya usaha warung makan ini ingat betul, saat masih muda ia bersama teman-temannya kerap traveling ke Kaliurang naik Busbaker. PT Beker, singkatan Badan Kerjasama Ekonomi Rakyat, mulai berdiri pada 1950. Pada 1950-an, armada bus pimpinan HM Dikdo Sudarto itu mulai mengaspal di Yogyakarta. Pada saat pertama beroperasi, Busbaker hanya melayani satu trayek, yakni rute Yogyakarta-Godean. Kemudian memasuki 1970-an, muncul trayek baru yakni Yogyakarta-Kaliurang, hingga antar kota seperti Yogyakarta-Purwokerto, Yogyakarta-Cilacap, dan Yogyakarta-Solo. Namun, bus ini kondang dengan rute menuju Kaliurangnya. Kala itu, ia jadi andalan para pedagang yang ingin ke daerah atas seperti Pasar Pakem hingga Kaliurang di lereng Merapi. Busbaker memulai start dari Terminal Umbul Harjo, sekarang XT Square, kemudian ngeteng di shopping, dan finish di Terminal Telogo Putri, Kaliurang. Beker menjadi kondang karena merupakan satu-satunya sosok big bus yang mendaki lereng Gunung Merapi. Pada waktu itu, Busbaker mudah dikenali karena liverinya yang khas. Ia punya warna dasar putih berbalut biru muda dengan garis kuning melintang di bodinya. Sejak awal beroperasi hingga 1980-an, ia menggunakan chassis Mercedes-Benz seri OF1113. Sementara sejak 1988, Busbaker menggunakan New Armada yang terkenal dengan sebutan Aquarium atau bodi kapsul. Hal lain yang jadi legenda dari bus ini adalah bodinya yang reyot tapi kuat tanjakan. Kristiantoro ingat betul, pada 1990-an hampir semua tampilan Busbaker tampak sudah sangat tua. Tapi kalau nanjak Kaliurang, nggak ada lawan. Yang bikin khawatir itu malah pas turun dari Kaliurang ke Yogyakarta, takut remnya bablas, kata Kris. Kini, Busbaker tinggal kenangan. Eksistensi bus ini kini sudah tidak ada. Tapi anak keturunannya mendirikan AO Transport dan Ardian Transport, dua perusahaan otobus yang fokus di bidang pariwisata. Dilansir dari kabarhandayani.com, bagi masyarakat Gunung Kidul,
yang memiliki rutinitas bepergian menggunakan angkutan umum era tahun 1970 sampai tahun 1980-an, tentu mengenal nama perusahaan otobus penyedia jasa angkutan waktu itu. Salah satu penyedia jasa angkutan yang ikut merintis membuka jasa angkutan umum di Gunung Kidul adalah PO Jangkar Bumi. Menurut Bowo Prantoyo, anak tertua pendiri perusahaan Jangkar Bumi, ayahnya, almarhum Sugiarto, sebelumnya adalah seorang sopir. Pada tahun 1955 atau 1956, ia mampu membeli sebuah mobil untuk pertama kali berupa truk. Dengan kendaraan tersebut, ia melayani jasa angkutan barang berupa arang kayu serta hasil bumi dari Gunung Kidul menuju Yogyakarta dan juga Solo, dengan tambahan kursi di bak belakang. Terkadang ia juga mengantarkan masyarakat yang bepergian. Seiring perkembangan usahanya, maka pada tahun 1968, Sugiarto mengawali usaha transportasi menggunakan bus berkursi kayu dan berbahan bakar bensin. Waktu itu bus berkapasitas 38 orang. Trayek pertama yang dilayani, Ponjong, Yogyakarta. Baru pada tahun 1972, angkutan beralih ke kendaraan berbahan bakar solar, tutur Bowo. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1980-an, PO Jangkar Bumi mengalami masa yang paling membanggakan dalam menjalankan roda bisnis angkutan di Gunung Kidul. Dengan 12 unit armada, perusahaan ini melayani trayek Ponjong Yogyakarta, Semin Yogyakarta, Ngawen Yogyakarta, lantas berkembang lagi pada jalur Ngerancah Yogyakarta, Tepus Yogyakarta, dan juga Panggang, Wonosari Yogyakarta. Ditambahkan, masa keemasan usaha angkutan umum waktu itu hasilnya cukup menjanjikan. Ada seorang guru memilih berhenti dan menjadi kru bus karena tergiur hasilnya, ungkapnya. Setelah melalui puluhan tahun masa kejayaan, awal tahun 2000-an, bisnis angkutan umum berangsur mengalami penurunan hasil. Banyak faktor yang menyudutkan usaha ini, yang berakibat berat untuk dijalankan. Menurut Bowo, di antaranya adanya kebijakan Pemkab maupun Pemprov, yang mengeluarkan regulasi berupa larangan, bus besar melayani trayek antar kecamatan. Kebijakan tersebut dinilai tidak pas, dan cenderung tidak sesuai kenyataan di lapangan. Memperpendek jalur layanan, jelas merugikan. Selain hal itu, peremajaan kendaraan baru dengan aturan maksimal cukup memberatkan, karena hasil semakin berkurang, seiring menurunnya jumlah penumpang, lantaran kemudahan kepemilikan sepeda motor dengan sistem kredit. Saat ini truk Ford Lansiran 1953, cikal bakal usaha PO Jangkar Bumi masih dirawat, dengan tambahan perbaikan atau modifikasi, pungkasnya. Dilansir dari labviral.com, Kota Yogyakarta menyimpan kisah dunia transportasi. Dengan kemunculan Bus Sargede Yogyakarta, bus ini memiliki kepanjangan Pasar Kota Gede. Mendengar namanya sudah pasti, kalau bus ini memiliki keterkaitan dengan salah satu kawasan wisata di Yogyakarta, Kota Gede. Bukan tanpa kebetulan, kalau bus tersebut dinamakan Bus Sargede. Bus yang mulai beroperasi pada 1961 tersebut diberi nama Sargede, lantaran pendirinya, almarhum Patmo Sarjono, tinggal di depan Pasar Kota Gede. Saat mulai beroperasi, armada yang dimiliki barulah 2 bus, dengan mesin Fargo, yang melayani trayek reguler Yogyakarta-Wonosari dan Yogyakarta-Semarang. Meski saat itu baru segelintir bus, perusahaan otobus Sargede bisa disebut sebagai PO Sultan, karena memiliki lahan garasi seluas 5 hektare di Semarang. Trayek Yogyakarta-Wonosari sempat dihentikan layanannya, dan kemudian dibuka lagi pada 1985, pada saat kepemilikan dipegang anak dari Patmo Sarjono, yakni Parmadi. Parmadi dulu dikenal sebagai seniman Yogyakarta, dan sering tampil di TVRI lokal. Hanya 2 tahun berjalan, trayek Yogyakarta-Wonosari kembali berhenti pada 1987. PO Sargede memilih fokus ke angkutan wisata.
Periode 1990-an bisa dikatakan sebagai masa keemasan SAR Gede. Armadanya sampai 22 unit bus. Pada saat masa keemasan tersebut, Parmadi yang sudah sakit-sakitan menyerahkan pengelolaan bus kepada putranya Jatmiko Suparmadi. Parmadi kemudian memilih mengurusi usaha wisma dan hotel yang tidak terlalu menguras pikiran. Jatmiko dipilih meneruskan usaha PO SAR Gede lantaran dinilai paling siap secara mental dan juga memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman yang baik. Semasa SMA, Jatmiko sempat mengikuti kegiatan pertukaran pelajar ke Australia. PO SAR Gede semakin menunjukkan eksistensi sebagai salah satu PO terpandang di Yogyakarta, di bawah Jatmiko. Duka sempat melanda kala Parmadi meninggal dunia pada 1999. Sepeninggal Parmadi, pengelolaan bus secara penuh dipegang oleh Jatmiko. Memasuki tahun 2000, Jatmiko menghidupkan lagi layanan transportasi umum dengan membuka trayek Surabaya-Mataram, bekerja sama dengan PO Damai Indah. Kerjasama tersebut terjadi karena Damai Indah tidak memiliki armada sendiri. Pasar yang dibidik di trayek tersebut adalah para TKI. Pada tahun 2002, tingkat mobilitas TKI merosot tajam. Hal tersebut menyebabkan okupansi di trayek tersebut menurun. Imbas dari kondisi itu, kerjasama tersebut berakhir. Pada tahun 2004, merupakan titik kritis eksistensi SAR Gede. Di tahun tersebut istri mendiang Parmadi meninggal dunia. Eksistensi SAR Gede terancam. Saat tak ada yang mau meneruskan usaha tersebut, akhirnya Jatmiko yang mengalah meneruskan usaha SAR Gede. Setelah juga mendapat dukungan dari saudaranya, setahun menjadi pemilik SAR Gede, Jatmiko melakukan penambahan armada dengan membeli armada X Trisakti bermesin Mercedes-Benz tahun 1984 dan bus wisata dari Klaten. Jelian membaca pasar berbuah manis, armada X Trisakti bermesin Mercedes-Benz tahun 1984 dan bus wisata dari Klaten seolah-olah tidak mengenal garasi karena hampir tiap hari ada yang menyewa. Tapi, gempa Jogja 2006 ternyata ikut mengguncang bisnis PO SAR Gede. Wisata non-AC sepi peminat, warga Klaten dan Bantul yang merupakan mayoritas pengguna SAR Gede terpukul karena musibah gempa. Lebih 3 bulan sejak gempa kedua, bus hanya diam di garasi karena sama sekali tak ada order. Jatmiko pun menjualnya. Jatmiko menceritakan, sejak tahun 2010, memang sudah ada rencana untuk alih usaha dari bidang transportasi, mengingat banyaknya tantangan di bisnis transportasi. Mulai tahun 2012, dimulailah program pengurangan armada dengan target pada tahun 2015, armada sudah lepas semua. Alhamdulillah tahun 2014, armada bus terakhir sudah lepas, dan kami ganti dengan beberapa armada mobil premium, untuk melayani industri wisata khusus, seperti meeting, pameran, dan lain-lain di area Jogja dan Jakarta. Ujarnya dikutip dari fanspage Kota Gede. Dilansir dari busdalamfoto.blogspot.com, keberadaan perusahaan otobus di Yogyakarta, sejak awal berdirinya tidak lepas dari upaya pemerintah di era itu. Upaya pemerintah ini diawali pada tahun 1953, dengan mengumpulkan sebanyak 32 veteran Perang Revolusi, untuk disekolahkan menjadi montir. Selesai menjalani pendidikan montir, peran pemerintah tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan bekal pendidikan montir, pemerintah memberikan modal kepada 32 veteran, untuk mendirikan usaha angkutan penumpang. Dan dari modal tersebut seluruh veteran sepakat untuk mendirikan PO yang diberi nama NV Penny. Dengan modal pemerintah tersebut, PO Penny miliki 5 bus bermesin Ford, yang keseluruhannya digunakan untuk melayani trayek Yogyakarta-Solo PP. Sehingga boleh dikatakan PO Penny merupakan PO pertama non-plat merah, subsidi pemerintah, yang menjalani rute Yogyakarta-Solo. Memang, untuk trayek Yogyakarta, Solo kala itu belum seramai sekarang. Interval masing-masing bus bisa mencapai lebih dari 15 menit. Selain PO Penny, sebenarnya saat itu sudah ada beberapa PO lain yang melayani rute Yogyakarta-Solo.
PO tersebut antara lain PO Kidang Mas, tutup usaha tahun 1975, PO Kilat, tahun 1980 Gulung Tikar, dan Damri Kantor Yogyakarta. Seiring persaingan antar PO kala itu memang tidak seketat sekarang. Namun dengan kondisi perekonomian yang juga masih merangkak, PO Penny dapat berkembang dengan pesat. Hal ini terbukti dengan cepatnya PO Penny membayar pinjaman kepada pemerintah. Padahal satu buah bus Ford saat itu seharga 70.000, dalam kurun waktu 1 tahun telah balik dananya. Dengan kondisi manajemen PO yang sehat dan mampu bersaing dengan PO lainnya, maka menginjak tahun 1960, armada PO Penny mencapai belasan bus. Di tengah giat-giatnya PO Penny meningkatkan kinerja perusahaannya, pertengahan tahun 80-an, mulailah bermunculan para pesaing PO Penny. Bahkan tidak hanya siap bersaing, para pesaingnya juga mampu memberikan pelayanan kepada penumpang dengan armada baru. Di tengah persaingan yang begitu ketatnya, PO Penny rupanya tidak mampu untuk mengikuti kompetisi yang diawali dengan penuh percaya diri dapat bersaing dengan PO-PO lainnya. Guncangan awal yang dialami PO Penny adalah ketika perusahaan ini tidak mampu lagi untuk meremajakan armadanya yang jauh lebih tua ketimbang counterpartnya. Ketidakmampuan ini sebenarnya diawali oleh kesalahan manajemen pengelolaan armada, yang lebih memilih pendapatan yang selama ini mereka hasilkan lebih ditujukan kepada para anggota sekutu PO Penny selaku pemilik perusahaan. Sementara peremajaan armada, mereka abaikan. Dengan munculnya benih-benih perpecahan, maka para anggota sekutu PO Penny, selaku pemilik perusahaan yang terdiri dari veteran perang, tidak mampu mewujudkan kata sepakat untuk mengakhiri permasalahan di PO Penny. Dengan perpecahan pendapat ini, maka pada tahun 1990, armada PO Penny banyak yang dijual. Bahkan bukan hanya itu saja, krisis ini rupanya terus berlanjut, hingga akhirnya seluruh armada PO Penny habis terjual, dan berubah menjadi usaha bengkel. Namun bengkel tersebut juga tidak mampu membangkitkan kegemilangan PO Penny. Dengan berbagai kesulitan yang dialaminya, memasuki tahun 1998, kiprah PO Penny di dunia otobus berakhir. Jogja pernah punya bus-bus yang dicintai serta diandalkan warganya. Hanya saja, banyak perusahaan otobus tidak bisa bertahan menghadapi gempuran zaman. Dilansir dari mojok.co, perusahaan otobus Jatayu dirintis oleh Jawari pada 1969. Awalnya, Jatayu dirancang melayani jasa angkutan untuk antar kota dalam provinsi atau AKDP. Rutenya ada Yogyakarta Kretek PP, Yogyakarta Serandakan PP, Yogyakarta Solo PP, dan Yogyakarta Parangtritis PP. Seiring berjalannya waktu, tahun 1983, Jatayu juga melayani antar kota antar provinsi atau AKAP, meliputi Jogja-Jakarta, Jogja-Denpasar, Jogja-Merak. Rute jarak jauh juga sempat dibuka pada 1990, seperti Yogyakarta-Denpasar PP, Yogyakarta-Denpasar-Padangbai Mataram PP, Yogyakarta-Lombok PP, serta Yogyakarta-Jakarta-Merak. Perusahaan otobus ini pecah menjadi beberapa divisi. Pada 1995, Jatayu Public Transport dan Jatayu Utamatur. Pada 2002, Jatayu Public Transport mengubah orientasi pasarnya menjadi pariwisata dan berubah nama menjadi Jatayu Transwisata. Bisnis inilah yang masih bertahan hingga saat ini dengan nama Jatayu Makmur Abadi. Kemudian dilansir dari wikipedia.com, pada tahun 2013, Jatayu Makmur Abadi meremajakan armadanya dengan bus baru, sehingga diharapkan pelayanan menjadi lebih baik. Pada tahun 2019, perusahaan otobus Jatayu Makmur Mandiri kembali menggunakan bus baru untuk melayani perjalanan wisata konsumen dan pelanggan setia.
Flashback ke belakang, dilansir dari busnesia.com, nampak bus wisata dengan bus klasik, di atas tertulis, Jatayu Duta Wisata, yang kala itu September tahun 1985, membawa rombongan mahasiswa, untuk camping ke Kopeng, Jawa Tengah, puluhan tahun berlalu, jutaan kenangan terbentuk. Jatayu menghadirkan armada, Legasi SR2X HD Prime, buatan karoseri Laksana, dengan warna bodi bas putih, dari karoseri Adiputro Malang, model Jetbus 2 HDD, tak lupa dihadirkan. Salam bahagia untuk kita semua. Di asal-usul Bus Indonesia kali ini, kita akan membahas mengenai perusahaan otobus Jogja Cepat, atau ada juga yang menyebut Bus Jogja Express Transportation. Lalu bagaimana sih kisah perjalanan Bus Jogja Cepat di Indonesia? Dilansir dari widodogroho.com, Jogja Cepat adalah bus jurusan Yogyakarta-Bandung milik Bapak Weli. Karena ada sedikit masalah, Bus Jogja Express Transportation berhenti beroperasi dan hanya tinggal kenangan saja. Bus Jogja Cepat, dulu sering disebut juga JET, tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya perusahaan otobus ini berdiri. Tapi dulu sekitar tahun 1980-an, Bus Jogja Cepat bersaing dengan perusahaan otobus muncul, perusahaan otobus Super Armada. Setelah bus muncul dan bus Super Armada cabut, kemudian bersaing dengan Putra Remaja, jurusan Jogja-Bandung-Palembang. Rute populer bus ini adalah Yogyakarta-Bandung, untuk di Bandung agen pusatnya ada di Jalan Sunda. Kalau di Yogyakarta sendiri, agen pusatnya ada di Jalan Perwakilan. Sedangkan untuk garasi bus Jogja Cepat, ada di Gapura batas timur kota Yogyakarta. Dilansir dari beberapa sumber, armada bus Jogja Cepat, mayoritas mengandalkan chassis Mercedes-Benz, mulai dari seri LP911, Mercedes-Benz seri OF dan Mercedes-Benz seri OH Prima. Sekitar tahun 1998, Bus Jogja Cepat juga menggunakan chassis Nissan RB. Untuk bodi bus, mayoritas menggunakan karoseri Morosai, hasil karya Jogja Express Transportation sendiri. Jogja Cepat melayani trayek antara lain Yogyakarta-Bandung, Wonosari-Bandung, Solo-Bandung, Wonogiri-Bandung. Sekitar tahun 1990-an, Jogja Cepat juga mempunyai trayek Bandung, Blora, Cepu. Kemudian Jogja Cepat terakhir mengakuisisi Sari Harum, tujuan Solo, Madiun. Di masa keemasannya, perusahaan otobus lain memberangkatkan 2 atau 1 unit bus per hari. Akan tetapi, Bus Jogja Express Transportation atau JET bisa memberangkatkan 10 unit bus per hari. Dilansir dari berbagai sumber informasi yang didapat, Jogja Cepat atau JET bangkrut karena ada masalah keuangan, imbas dari kerusuhan dan krisis moneter 1998. Karena kejadian tersebut, menjadikan harga spare part bus naiknya tidak masuk akal. Dengan berhenti beroperasinya Jogja Cepat, maka trayek Yogyakarta-Bandung dilepas ke beberapa perusahaan otobus, antara lain, trayek diambil oleh Bus Rajawali, trayek dipegang oleh Bus Kramat Jati, dan trayek diadopsi Bus Bandung Express. Dilansir dari kaskus.co.id, bagi kalian yang tinggal di sekitar Jogja dan Purwokerto, dan sering menggunakan transportasi bus, mungkin sebagian dari kalian pasti familiar dengan nama Efisiensi. PO Efisiensi biasa mengisi kelas patas dengan armada terbarunya. Tapi jauh sebelum Efisiensi hadir, bus patas di jalur Jogja-Purwokerto dikuasai oleh PO Raharja. Untuk kalian yang mengalami masa remaja di akhir 90-an, sampai awal 2000-an, dan kebetulan berdomisili di Jogja atau Purwokerto, kalian tentu tak asing dengan nama Raharja. Bus ini pernah menjadi primadona di kelas patas AC untuk trayek Jogja-Purwokerto. Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya PO ini berdiri, tapi untuk garasinya ada di Kulon Progo, Yogyakarta. PO Raharja memiliki livery gambar kuda, yang menjadi ciri khasnya, dengan corak warna gradasi hijau dan kuning serta huruf R besar pada bodinya. Raharja sendiri punya makna kejayaan atau kenyamanan.
pada masanya PO Raharja banyak memakai bus dengan chassis Hino dan Mitsubishi untuk tarif Jogja-Purwokerto. Waktu itu sekitar 45.000 dan sudah mendapatkan sebotol Fanta. Raharja sendiri bangkrut gara-gara sang owner terjun ke dunia politik. Perkenalan sang owner dengan pejabat pemerintah membuatnya ikut menjadi tim sukses dari seorang calon bupati di Banjarnegara. Konon sang calon bupati itu tidak terpilih, sehingga membuat para sponsor yang mendukungnya rugi. Selain tercebur ke dunia politik, kehancuran PO Raharja juga dimulai saat sang owner justru fokus pada bisnis kayu, sehingga armada busnya tak terawat dan telat peremajaan. Usaha kayunya ada di Jalan Wates KM 9, Gamping. Bangunan tersebut kini terbengkalai dan sudah tidak beroperasi lagi. PO Raharja pun kemudian ditinggalkan penumpang, karena armada bus yang tidak segera diganti dengan yang baru. Hal itu diperparah dengan munculnya para pendatang baru. Pada akhirnya PO Raharja menjual 13 trayek bus Patas Jogja-Purwokerto kepada PO Efisiensi pada 2009 yang berasal dari Kebumen. Sebelum PO Efisiensi, beberapa PO juga sempat meneruskan trayek Patas Jogja-Purwokerto, yakni PO Teguh Muda tahun 2006 sampai tahun 2008 dan PO Sumber Alam pada tahun 2009, tapi mereka tak bertahan lama. Mempertahankan memang lebih sulit daripada meraihnya. Hal itu pun dialami owner PO Raharja. Seandainya dia mau fokus pada bisnis bus, pasti PO Raharja masih akan eksis sampai sekarang. Pasalnya jalur Jogja-Purwokerto sendiri cukup potensial untuk usaha transportasi bus. Pada masanya Raharja juga sempat membuka trayek Jakarta-Jogja via Temanggung. Tapi itu pun tak bertahan lama, sekitar tahun 2018, hanya ada 4 unit yang tersisa. Dan menjelang masa new normal setelah pandemi, masih tersisa 1 unit bus terakhir, dengan warna hitam. Entah bagaimana nasibnya sekarang, karena sudah jarang terlihat di Terminal Giwangan Jogja. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan, dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.